Selamat siang semuanya. Eh, Pada siang yang cerah ini kita akan menyimak dari presentasi dari karya ilmiah yang akan dibawakan oleh teman kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nurbaru Latif dengan NIM 400305246308087 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Madani dengan NIM 400300524630079. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari yang cerah ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil presentasi kami. Terima kasih kepada Bapak Anu selaku dosen pengampu matkul Bahasa Indonesia yang sudah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil penelitian karya ilmiah kami. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah mau menyimak penjelasan dari hasil karya kami. Berikut judul penelitian kami yaitu observasi efektivitas bug zapper untuk mengurangi jumlah nyamuk di kamar. Baik, ini adalah daftar isi yang akan kami jelaskan pada siang hari ini. Jadi tujuan dibuatnya karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui ya bagaimana sebenarnya di penggunaan alat bug zapper pada rumah untuk mengurangi jumlah serangga yang ada di kamar. Jadi di sini spesifik kami spesifik untuk nyamuk ya. Jadi kenapa harus nyamuk? Jadi nyamuk adalah faktor serius penyakit, di mana penyakit itu bisa jadi malaria, demam berdarah, ataupun Zika yang menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan secara global. Daerah pemukiman merupakan tempat berkembang biak nyamuk yang sangat ideal karena di sana biasanya terdapat genangan air, banyak tempat-tempat gelap. Yang tempat-tempat gelap itu biasanya memiliki iklim yang hangat atau memiliki suhu udara yang cenderung lebih hangat daripada tempat di sekitarnya. Kemudian pada penelitian kali ini kami menggunakan metode sederhana ya, yaitu berupa penelitian kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang tujuannya hanya untuk mengetahui berapa sih jumlah nyamuk yang tertangkap setiap harinya dalam jangka waktu 1 minggu. Jadi metode pengendaliannya itu untuk mengetahui bagaimana perbedaan kondisi ruangan sebelum dan sesudah menggunakan alat tersebut. Di sini kami menggunakan alat bug zapper. Kemudian ada juga metode penelitian sederhana untuk mengendalikan nyamuk di ruangan seperti menggunakan semprotan dan pengusir nyamuk. Namun terkadang solusi seperti itu masih cenderung gagal karena nyamuk biasanya hanya setelah disemprot itu biasanya nyamuk langsung pergi lagi. Jadi kemungkinan besar yang kita semprot itu hanya mengusir saja, hanya sifatnya mengusir saja saat kita menyemprot semprotan seperti itu. Oke. Jadi seperti yang disebutkan tadi, di sini ada 3 poin yang ingin kami sampaikan terkait dengan tujuan penelitiannya, yaitu efektivitas bug zapper untuk mengetahui seberapa efektif pembasmi serangga ini dapat mengurangi populasi nyamuk di lingkungan sekitar. Kemudian dampak lingkungannya, untuk mengetahui dampak lingkungan penggunaan bug zapper terhadap lingkungan dan potensi dampak terhadap spesies serangga non-target. Lalu penelitian ini juga sebagai metode pengendalian nyamuk alternatif untuk mengeksplorasi efektivitas kombinasi pembasmi serangga berupa bug zapper dengan pengendalian nyamuk lainnya seperti obat nyamuk atau pengelola lingkungan seperti itu. Lalu di sini ada beberapa landasan kerangka teoritis ya yang kami gunakan. Yang pertama ada faktor yang menarik nyamuk. Jadi nyamuk itu tertarik pada karbon dioksida, panas tubuh, dan bau tertentu
dari kulit manusia. Mereka juga merespon rangsangan visual, khususnya warna yang kontras dengan lingkungan sekitarnya. Jadi biasanya nyamuk itu dia lebih suka tempat gelap dan cukup memiliki karbon dioksida yang cukup untuk menarik nyamuk tersebut. Kemudian dengan mengetahui faktor yang menarik nyamuk ini, maka berkembanglah berbagai jenis perangkap nyamuk. Salah satunya adalah perangkap nyamuk ringan, ada juga perangkap lengket, dan juga perangkap yang menggunakan gas CO2. Setiap mekanisme alatnya memiliki efektivitas yang berbeda ya. Namun di sini kami menggunakan alat berupa bug zapper. Ada suatu studi yang mengatakan bahwa serangga itu menyukai cahaya biru atau cahaya yang cenderung biru, seperti contohnya pada ultraviolet. Nah, pada kelemahan tersebut kami coba eksplorasikan dengan sebuah alat yang bernama bug zapper. Jadi alat bug zapper ini adalah alat pembasmi serangga yang menggunakan sinar ultraviolet untuk menarik serangga tersebut, sehingga serangga tersebut akan terbang menuju alat itu, lalu kemudian dia akan tersetrum karena dia bersentuhan dengan jaring-jaring besi yang menyelimuti alat tersebut. Nah, dengan adanya alat tersebut, jadi diharapkan kami bisa mengetahui metode apa sih yang sekiranya bisa memberikan dampak yang efektif, yang signifikan gitu pada jumlah nyamuk di sekitar kita. Seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan desain penelitian yang deskriptif ya. Jadi penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang berupa bentuk deskripsi, tujuannya untuk menggambarkan bagaimana perbandingan intensitas nyamuk sebelum atau sesudah menggunakan bug zapper tersebut. Nah, jadi pada penelitian kali ini kami melakukan penelitian pada kamar kos kami sendiri, tepatnya berlokasi pada Jalan Ngasep Timur 5 Jalan Ngasep Timur belakang SMP 27 Semarang, Jawa Tengah. Karena kami berdua tidak begitu mengetahui berapa jumlah pasti nyamuk yang ada di lingkungan itu, maka kami asumsikan saja di sekitar lokasi itu terdapat sekitar 100 ekor nyamuk setiap harinya. Itu untuk perkiraan saja, kami mengasumsikan per harinya ada sekitar 100 ekor. Lalu untuk pengumpulan data yang digunakan, kami melakukannya dengan pengamatan langsung. Jadi setelah kita menyalakan alat bug zapper, kita tunggu semalaman, kemudian paginya kita cek kembali berapa nyamuk yang berhasil tertangkap. Seperti itu. Oke. Jadi seperti yang disebutkan tadi, alat dan bahan yang digunakan adalah bug zapper light trap, yaitu sejenis alat perangkap serangga yang menggunakan sinar UV untuk menarik perhatian serangga dan merangkapnya menggunakan cahaya biru. Lalu ada juga obat nyamuk, yaitu sebuah insektisida umum yang digunakan untuk mengusir dan membunuh nyamuk melalui kontak langsung, meningkatkan efektivitas keseluruhan dan mengurangi jumlah nyamuk di kamar. Oke. Jadi ini adalah perkiraan jumlah nyamuk yang berhasil kami tangkap dalam jangka waktu 1 minggu. Di sini terlihat nyamuk yang terbunuh oleh semprotan itu sekitar 46 ya, dalam rata-rata 1 minggu. Rata-rata jumlah nyamuk yang tertangkap dalam 1 minggu itu adalah 46. Kemudian rata-rata yang terbunuh dengan bug zapper yaitu 38. Oke. Kemudian di sini kami melakukan kombinasi, yaitu kombinasi menggunakan alat bug zapper dengan alat semprotan nyamuk, dan kami mendapatkan jumlah sebesar 77 ekor yang berhasil terbunuh, dengan asumsi perkiraan jumlah total nyamuk pada kamar itu sekitar 100 ekor, seperti itu. Nah,
Dari data yang telah kami peroleh pada penelitian yang telah kami lakukan sebelumnya selama beberapa minggu terakhir menggunakan alat yang berbeda dan menggunakan satu kali rekomendasi dua alat, dapat kami simpulkan bahwa hasil tangkapan nyamuk apabila kita menggunakan bug zapper rata-rata perharinya ada sekitar 9 nyamuk yang terperangkap dalam alat perangkap bug zapper ini. Nah, sedangkan penangkapan nyamuk yang paling tinggi ada di angka 19 ekor, dan ini terjadi pada saat kita menggunakan kombinasi kedua alat tersebut yang telah kami gunakan selama penelitian. Nah, penggunaan alat ini akan menjadi semakin efektif apabila kita menggunakan alat ini pada ruangan yang tidak memiliki cahaya yang terlalu terang atau dalam ruangan yang cukup gelap, supaya kita memperoleh keefektivitasan dari alat tersebut. Nah, alat ini atau bug zapper ini terbukti efektif apabila digunakan pada lingkungan yang tertutup selama kurang lebih 3 jam. Jadi kalau kita ingin menggunakan bug zapper secara efektif, kita perlu menutup ruangan kita secara rapat, baik itu pintu maupun ventilasi yang ada di ruangan tersebut. Lalu supaya kita lebih efektif lagi dalam penggunaan dalam pengendalian populasi nyamuk ini, kita bisa menggabungkan antara kedua alat yang sebelumnya kami gunakan, yaitu bug zapper dan juga semprotan nyamuk. Hal ini terbukti dalam 1 minggu ketika kita menggunakan bug zapper dan semprot nyamuk secara bersamaan. Kami mendapatkan data sebanyak 77 ekor nyamuk yang mati di dalam ruangan kami. Dan kemudian supaya kita lebih efektif, kita juga perlu untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan kita, seperti sering membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita, tidak membuat kamar kita berantakan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan juga saran. Berdasarkan hasil penelitian kami, data yang kami paparkan menunjukkan bahwa penggunaan bug zapper cukup efektif. Namun apabila ingin lebih efektif, kita perlu menggabungkan antara bug zapper dan juga semprot nyamuk supaya lebih efektif. Dan juga tidak lupa untuk mematikan lampu supaya cahaya ultraviolet yang ada di bug zapper lebih nampak oleh nyamuk daripada cahaya lampu yang ada di ruangan kita. Selain itu, kita juga perlu membersihkan tempat tinggal kita secara teratur. Kita juga perlu menutup rapat ruangan kita seperti pintu, ventilasi, dan mungkin apabila ada lubang-lubang kecil di sekitar ruangan kita, kita bisa menutup lubang tersebut. Berikut itu tadi adalah hasil penelitian yang telah kami lakukan. Sebelumnya apabila ada salah kata yang kami tuturkan, kami ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ano dan teman-teman saya di kelas B Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur yang berkenan untuk
menonton video video presentasi kami mengenai observasi efektivitas backzipper untuk mengurangi jumlah nyamuk di kamar.